Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad. Video kali ini adalah video lanjutan dari kemarin yang membahas masalah PLTS tidak full 24 jam. Kemarin ini ada masalah video sebelumnya. Jadi solar charge controller Schneider itu belum waktunya constant voltage atau absorb, itu sudah masuk absorb duluan, baru dapat sekitar 3 kWh. Ini update terbaru sudah jadi, dan kedepannya sudah bisa 24 jam, penyimpanannya sudah maksimal kembali. Seperti ini update yang terbarunya. Oke, upgrade terbaru ini dari masalah saya kemarin itu. Ini posisi sekarang ini 28 ampere. Ini statusnya ini masih konstan current, masih ini konstan current. Kemarin ini baru dapat sekitar 3 kWh, ini sudah masuk ke konstan voltage alias absorb lah, intinya sudah mengurangi arus, baru dapat sekitar 3 kWh. Ini sudah 4,7 kWh, ini masih konstan current, ini sudah normal sistem saya. Jadi ketemunya ini kemarin masalahnya di sini, ini kendor ini, padahal beberapa tahun yang lalu ini masih kenceng waktu dipasang, maksudnya ini kemarin ini mungkin karena panas ini sampai kendor. Ketahuan gara-gara saya restart, ini saya matikan, begitu saya hidupkan di sini keluar percikan apinya. Ini PLTS-nya setelah dipasang nggak pernah diurus. Ini sudah masuk normal. Jam 14. Ketemu di sini nih masalahnya kemarin ini udah normal. Ini saya tampilkan juga grafiknya di Home Assistant biar lebih jelas. Dari kejadian yang saya alami ini artinya memang menurut saya penting sekali kita itu punya monitoring panel surya atau punya macam wattmeter lah, wattmeter. Ketika kita itu PLTS kita itu tidak maksimal, pendapatan atau produksinya perharinya ini nggak maksimal, itu bisa terpantau dari dari monitoring itu. Nah, kebetulan saya monitoringnya menggunakan Home Assistant, saya tahu ya dari situ. Kalau cuma dirasakan, oh biasanya kok 24 jam, ini kok enggak, sekarang udah cuaca terik kok enggak 24 jam, ini kadang kurang akurat. Tapi kalau kita melihat dari server Home Assistant, grafiknya perharinya itu akan kelihatan. Saya pakai Home Assistant dengan server mini PC. Ini server saya mini PC, harganya kisaran kemarin itu sekitar 500.000. Sebelumnya saya pakai STB tapi sering sekali error, jadi 2 tahun lah saya pakai STB. Saya kemarin itu ganti pakai mini PC ini lebih mudah dan lebih stabil. Ini hampir saja saya acak-acak ini baterai rakitan saya curiga dari kapasitas baterainya yang menurun. Ya, sempat saya bongkar yang tengah itu. Yang tengah itu saya cek semuanya, ini saya cek juga, tapi yang saya bongkar itu yang tengah ternyata masih balance, masih seimbang, tiap selnya itu masih bagus. Tapi hampir saja ini saya bongkar semua, itu merepotkan sekali kalau saya rakit ulang atau kita perbaiki, atau ada yang tidak balance, mungkin proses balancingnya itu saya akan kerepotan top balancingnya. Dan ini sebenarnya juga sudah saya lengkapi dengan active balancer 5 ampere masing-masing ini sudah saya lengkapi, termasuk yang di bawah ini. Jadi ya menurut saya ini sudah pas lah, sudah ada active balancernya. Biarpun BMS-nya pasti pakai BMS stupid, bukan smart BMS. Tapi menurut saya ini sangat bermanfaat, karena kalau saya pakai smart BMS nanti kebanyakan monitor lagi. Saya harus memantau, ini sebenarnya lebih bagus tapi kan juga lebih mahal. Seperti itu. Oke, semoga menginspirasi kejadian yang saya alami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.